Bismillahirrahmanirrahim, dear leaders dan calon leaders seluruh Indonesia dan luar negeri. Kembali lagi kita pada acara Indonesia Leaders Talk setiap Jumat malam, yang pada malam ini mengambil tema spesial tentang apa kabar Habibana, Habib Rizik Syihab. Sahabat-sahabat sekalian, di tengah situasi bangsa yang sedang mengalami COVID dan isu adanya ketidakadilan dalam kasus di Desa Wadas, kita juga ingin flashback sedikit bahwa dalam beberapa waktu yang lalu beberapa tontonan ketidakadilan juga ditontonkan secara gamblang di negara kita dengan adanya kriminalisasi terhadap Habib Rizik Syihab, yang ketika itu kasus yang didakwakan kepada beliau adalah kasus terkait dengan kerumunan massa dalam situasi COVID. Tetapi kemudian kita melihat banyak sekali para pejabat di negeri ini, termasuk Pak Presiden Jokowi sendiri yang banyak sekali melakukan pertemuan-pertemuan di ruang terbuka dan menyebabkan kerumunan, dan itu semua tidak ditindak. Sedangkan untuk Habibana, Habib Rizik Syihab, kasus kerumunan didakwakan dengan sangat berat. Dan ini tontonan ketidakadilan, dan kita tidak ingin hukum tebang pilih dan hanya tajam ke pihak yang mengkritisi pemerintah, oposisi, dan juga tapi hukum sangat tumpul kepada para pendukung pemerintah, terutama kepada Pak Jokowi sendiri. Di lain itu kita juga ingin mendengar apa kabar terbaru dari Habibana, Habib Rizik Syihab di tengah situasi cobaan yang sedang melanda beliau. Untuk itu kita mengundang berbagai narasumber yang ada di sini, mudah-mudahan bisa memberikan pandangan dan kabar terbaru juga terkait dengan kondisi Habib Rizik Syihab. Untuk itu sudah hadir bersama kita di sini ada Prof. Suteki. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Suteki bisa nanti mungkin memberikan kabar dan pandangan juga kepada kita terkait dengan kondisi Habib Rizik Syihab dan juga penegakan hukum di negeri kita. Yang kedua juga sudah hadir Om Lius, ya ini sahabatnya Bung Rocky Gerung. Bung Rocky udah gabung juga. Rocky. Oke, siap. Itu dia. Dia kita tunggu-tunggu. Om Lius sehat. Salam akal sehat. Ini duet kalau main bola ini udah oper-operannya itu udah canggih bener nyetak golnya nih. Bukan oper-operan lagi, udah gol. Udah gol. Saya sambil parkir, tapi saya ikutin, saya cari tempat ya nih. Oke, saya ikut. Oke. Dan juga sudah hadir juga bersama kita tuan rumah kita yang senantiasa bersama Bung Rocky di setiap ILT, Pak Mardhani Alisera. Assalamualaikum Pak Mardhani. Salam Bang Aldi, ya. Bang Lius, Prof. Suteki, Rocky. Dan juga semuanya. Nanti, ya. Alhamdulillah sehat. Kalau ini bukan hoax. Oke. Dan juga nanti akan bergabung bersama kita Bang Aziz Yanuar, ya, pengacaranya FPI, pengacaranya Habib Rizik Syihab Habibana. Mudah-mudahan juga nanti bisa segera bergabung Bung Aziz Yanuar. Baik sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita mulai acara spesial Indonesia Leaders Talk pada malam ini yang mengangkat tema terkait dengan apa kabar Habibana, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung, penonton dan pemirsa Indonesia Leaders Talk. Setiap Jumat malam acara ini bisa disaksikan secara langsung melalui acara siaran live streaming di channel YouTube Mardhani Alisera dan juga Facebooknya, dan juga channel YouTube PKS TV dan Rasil TV, dan juga di channel YouTube PKS TV Jakarta Timur, dan juga disiarkan secara langsung melalui channel radio Rasil AM 720 AM bagi sahabat-sahabat yang ingin mendengar melalui radio, bukan melalui internet live streaming, bisa membuka channel radio Rasil 720 AM. Dan juga disiarkan secara langsung melalui channel jaringan Radio Rasil di seluruh Indonesia, ya, yang terkoneksi terhubung dengan Radio Rasil. Baik, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media wartawan yang terus menyaksikan juga dan meliput dan memberitakan acara ini.
Seperti halnya pada pekan lalu, tema ILT kita juga diberitakan ya terkait dengan Desa Wadas, diberitakan sangat masif oleh rekan-rekan media wartawan yang meliput acara ini. Mudah-mudahan segala konten diskusi dan paparan dari para narasumber bisa memberikan masukan kepada para pemerintah, dan seluruh pencerdasan kepada seluruh rakyat Indonesia. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita mulai acara Indonesia Leaders Talk pada malam ini. Pada Pak Mardhani dipersilakan berikan paparan dan pengantar. Izin Prof. Suteki, Bang Lius, dan Bung Rocky semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan sehat semua karena ILT ternyata diminati oleh banyak pemirsa dari seluruh dunia. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bahagia sekali kita membahas tentang Habib Rizik Syihab ya. Makasih Bang Lius, makasih Prof. Suteki. Karena tidak banyak yang berani untuk bicara tentang Habib Rizik Syihab sekarang. Padahal beliau adalah warga negara Indonesia, ya. Beliau punya hak yang patut untuk dihormati, dan beliau adalah salah satu sosok karismatik ya. Yep. Kalau saya suka mengutip everything rises and falls on leadership ya. Segalanya naik turun karena kepemimpinan, maka Indonesia justru perlu orang-orang punya sosok kepemimpinan. Habib Rizik Syihab sudah membuktikan jejaknya dari awal sampai sekarang terus berkontribusi bagi Indonesia. Bahkan S3-nya beliau tentang Pancasila ya, dan bukan di dalam negeri, tapi di luar negeri, di Malaysia tepatnya. Jadi jangan pernah ada ketakutan bagi kita untuk bersuara, wabil khusus buat leaders dan calon leaders, karena Indonesia Leaders Talk memang kita narasikan agar kian banyak orang-orang yang berkapasitas dan berkarakter pemimpin yang jauh dari sikap ABS, ya, jauh dari sikap takut, ya, tetapi orang-orang yang punya karakter yang berani untuk menyuarakan dan membela kebenaran, ya, kebenaran dan cuma kebenaran. Karena itu terima kasih buat Radio Rasil, PKS TV, Pusat Jakarta Timur, dan teman-teman lain yang merelay berita dan acara ini. Jadi Bang Lius kadang-kadang di ILT-nya sih sedikit, tapi yang di yang lain banyak, nggak masalah, karena memang kita tidak perlu copyright ya. Kalau kita perlu adalah ide itu punya kaki ya, biar ide itu jalan, dan ketika copyright-nya adalah Indonesia yang adil dan sejahtera ya, itu copyright-nya. Gitu Prof. Suteki, itulah. Jadi monggo saja sebarkan, tidak ada copyright, karena memang bersama Bung Rocky, thanks berat bro ya, ini sudah edisi ke-81. Jadi 81 pekan, tidak pernah berhenti satu pekan pun untuk mengangkat perkara etika dan logika ya, agar Indonesia ini bisa dibangun dengan etika yang kuat dan logika yang tajam, yang bisa melawan feodalisme, bisa melawan kezaliman, bisa melawan oligarki, dan berbagai macam hal lainnya. Balik kepada tema kita, saya lebih cenderung sebetulnya tidak ingin membahas kasus Bang Hadi. Monggo nanti Yanwar Aziz yang akan menyampaikan tentang kasus, tapi saya lagi ingin bagaimana Indonesia akan besar kalau tidak memperlakukan leadersnya dengan proporsional. Ya. Karena one person can make a great difference ya. Satu orang bisa membuat banyak perubahan yang signifikan. Ya, tadi saya selalu mengutip John Maxwell bahwa segalanya naik turun karena kepemimpinan. Kasus Habib Rizik Syihab mesti dilihat adalah bagaimana satu sosok yang punya pengikut, punya pikiran, punya tindakan, tetapi punya catatan dari pihak sebelah. Mestinya demokrasi itu adalah sesuatu yang mendiskusikan, bukannya melakukan aneksasi, pemenjaraan, dan lain-lain sebagainya.
Semua bisa kita diskusikan di ruang publik dan tanpa ada judgement. Biarkan publik nanti yang akan mengambil keputusan itu pada saat pemilu, pada saat pilkada, pada saat pileg, pada saat pilpres. Ya. Pilihlah orang-orang yang dipercaya sesuai dengan gagasannya, sesuai dengan tindakannya, bukan dengan kriminalitas yang dalam tanda kutip difabrikasi atau yang lain-lain sebagainya. Nah, karena itu 3 hal yang ingin saya sampaikan terkait Habib Rizik ini. Yang pertama, kita perlu untuk terus mengingat perjuangan beliau, karena dalam banyak kesempatan beliau ingin Indonesia yang betul-betul Pancasilais. Habib Rizik betul-betul ingin Indonesia yang kontributif. Makanya dengan seluruh jajarannya kalau ada bencana ini luar biasa. Paling cepat responnya, menggunakan uang sendiri, kesadaran sendiri, semua sendiri. Dan itu tidak mendapatkan kepentingan politik apapun ya, karena bukan partai politik ya, bukan kelompok yang ingin mendapatkan kekuasaan. Ini sebuah catatan besar bahwa sejarah panjang perjuangan Habib Rizik perlu kita ingat. Kedua yang ingin kita angkat di sini dalam pandangan saya adalah jangan pernah ada lagi kasus-kasus seperti ini ya. Karena kasus rumah sakit Umi, kalau tidak salah, dan lain sebagainya, kalau dikomparasi dengan kasus-kasus lain, dengan menggunakan undang-undang kekarantinaan wilayah, sebetulnya yang paling utama bukan pemenjaraan, tetapi bagaimana COVID-19 ini bisa benar-benar ditangani dengan efektif, dengan anggaran yang tidak dikorupsi, dengan masyarakat betul-betul mendapatkan safety net, bukan malah diarahkan kepada 1-2 pihak yang bersuara vokal. Nah, ini catatan kedua. Catatan ketiga yang ingin kita angkat coba di sini adalah kita berharap dari Bung Januar Aziz nanti kita tahu bagaimana kontribusi, aksi, dan juga determinasi dari Habib Rizik Syihab selama di dalam penjara. Ya. Kami yakin bagi orang-orang berkapasitas, penjara itu bukan akhir dari perjalanan hidupnya. Justru kalau kita melihat banyak sekali orang-orang besar menjadikan penjara sebagai bagian dari proses pemurnian diri, proses penguatan diri, proses membangkitkan kapasitas raksasa dalam diri, sehingga sesudah keluar dia malah akan menjadi pribadi yang lebih kontributif, yang lebih mampu prestatif, dan mampu untuk memberikan yang terbaik bagi bangsanya. Jadi mudah-mudahan ILT kali ini kita bisa betul-betul mengoptimalkan pandangan dari berbagai pihak, belajar dari cerita Habib Rizik Syihab untuk membangun Indonesia yang adil, sejahtera, yang baldatun, waibatun, orobun, gofur. Begitu Bang Hadi. Baik, terima kasih Pak Mardhani atas paparannya. Dan sekarang langsung kita masuk kepada Prof. Suteki untuk memberikan pandangannya terkait dengan kondisi terkini perkembangan kasus Habib Rizik dan juga kondisi beliau sendiri. Pada Prof. Suteki, dipersilakan Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wah, ini harus kita dengungkan seluruh Indonesia, itu kan. Ya, jadi jangan sampai juga alergi orang itu mendengar kata radikal. Ya, radikal saya itu adalah ramah, terdidik, dan berakal. Mantap. Iya. Jadi saya juga berharap ini Bang Mardhani, kita ini enggak sekedar menjadi cheerleader gitu ya. Dan nanti kalau jadi cheerleader jadi payah ini. Kita hanya jadi pemain sorak saja nanti. Kita harus ambil bagian dari permainan itu gitu. Harus jadi leader kita. Nah, ya harus jadi leader. Jadi ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang dampak di penjaranya Habib Rizik Syihab dan juga dibubarkannya FPI terhadap popularitas HRS dan juga umat Islam gitu terutama. Lalu yang kedua saya ingin sampaikan tentang beratnya vonis yang dijatuhkan oleh hakim terhadap HRS yang mestinya tidak sebanding dengan apa yang dilakukan itu. Yang pertama, saya mengamati ya soal ketokohan beliau itu bagaikan sinar matahari. Meskipun ditutup dinding tebal ya,
lalu juga awan hitam itu tetap sinar itu tetap mampu untuk menyeruak celah-celah kehidupan umat Islam. Bahkan bukan hanya umat Islam, melainkan juga umat lain yang masih punya nalar yang benar dan juga setia pada the truth and justice. Nah, layaknya ini Koh Liu Sung Karisma ini. Saya katakan begitu karena beliau ini tokoh yang bukan hanya non-Muslim, tapi beliau ini adalah Chinese. Coba bayangkan itu. Dua hal yang kalau nggak benar-benar kadang orang itu konsen padanya itu selalu disalahartikan begitu. Chinese dan juga non-Muslim. Wah, saya pikir loh kok bisa seorang Chinese dan non-Muslim tapi simpatinya kepada Habib Rizik itu saya lihat beberapa komentar di video, wah bukan main, ini justru melebihi dari umat Islam itu sendiri. Nah, masuknya HRS ke penjara dan bahkan dibubarkannya FPI itu yang selalu beliau bina ya, maksudnya HRS ini untuk membina ternyata tidak menyurutkan langkah para muslimin untuk terus berjuang ya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Saya sering mengatakan kalau amar ma'ruf itu semua ini sifat hidung ya, setiap irung, sifat irung kalau orang Jawa. Setiap orang bisa melakukan amar ma'ruf, tapi kalau yang nahi munkar, mencegah kezaliman, mencegah sesuatu yang dilarang atau yang diharamkan itu tidak banyak. Ini yang seringkali moderasi itu digiring ke sana ya. Jadi pokoknya cuma amar ma'ruf, tapi nahi munkarnya itu lewat terus ya. Nah, saya katakan tadi ada fakta bahwa terbukti banyak pembelaan lahir dan batin kepada beliau di setiap, ya saya katakan jengkal tanah muslim di Indonesia ini. Doa harapan dan juga doa keselamatan dari fitnah yang semakin merajalela di dunia itu tampaknya terus ya dilantunkan oleh kaum muslimin dan juga yang non muslim pun juga mendoakan begitu. Nah, FPI itu kan telah dibubarkan dan saya kira justru setelah dibubarkan itu bukan kemudian mati gitu loh. Tapi melakukan namanya ya dihidupkan kembali dengan cara bermetamorfose dalam bentuk Front Persaudaraan Islam. Ini kan bukan main ini. Jadi rakyat sendiri maksudnya masyarakat itu juga Allah sudah matikan yang FPI tapi hidupkan FPI lagi. Tapi kan namanya sudah beda. Namanya Front Persaudaraan Islam. Dan berbagai kegiatan saya kira juga sudah dilakukan. Tadi Mas Mardhani sudah menyampaikan loh ini kepedulian terhadap sesama, terhadap kalau terjadi bencana itu mereka itu di front yang nomor satu gitu. Dan di Tengger kemarin juga yang juga sempat kita saksikan bencana yang terjadi, mereka itu juga menjadi relawan yang tetap eksis. Bahkan waktu itu kalau nggak salah ya di area di Tengger itu justru dibentangkan itu kalau nggak salah ya, bentangkan spanduk yang besar itu ya di pohon yang tinggi itu. Cuma sayangnya kemudian pohonnya dipotong. Ini apa, bentuk apa gitu. Dan juga saya kira tidak sebatas itu ya, pembelaan terhadap para pengawalnya yang secara kejam itu dibunuh secara unlawful killings itu terus digaungkan di berbagai daerah, bahkan ya di Jawa maupun di luar Jawa. Nah di Madura ini besok nanti malam jam 3 itu saya harus berangkat ke Surabaya lalu ke Madura untuk mengetahui sebenarnya di sana dukungan terhadap Habib Rizik Syihab itu macam apa itu, yang saya ingin tahu juga besok Sabtu itu ada sedikit pembicaraan di sana. Nah, semua itu menunjukkan apa? Ketokohan politik dan keagamaannya itu tidak lekang oleh waktu dan segala bentuk fitnah dunia. Sekarang silakan cari. Di zaman sekarang ini, cari tandingannya. Pasti kita akan sulit untuk menemukannya. Nah, di sini saya betul-betul salut kepada beliau, ya Habib Rizik Syihab itu. Nah, tapi di sisi lain, saudara sekalian, kita juga menemukan ada pihak yang merasa menang dan bahagia atas dipenjaranya Habib Rizik Syihab dan juga dibubarkannya FPI. Hal ini misalnya kita bisa cermati melalui pemberitaan-pemberitaan tentang situasi politik sekarang menurut pejabat. Salah satunya adalah pernyataan Pak Menko Polhukam ya. Perlu saya katakan di sini
Beliau mengatakan bahwa politik dan keamanan nasional yang terbaik dibandingkan bidang yang lain. Unjuk rasa masih banyak, tapi masalah perburuan. Misalnya Omnibus Law. Nah, yang lain saya kira tidak lagi, ini kata Pak Mahfud MD, tanggal 31 Desember 2021. Lalu beliau melanjutkan begini, tapi demo-demo di berbagai daerah dengan teriakan takbir dan persekusi tidak ada lagi. Dulu kan bupati itu didemo dengan pakaian gamis. Coba Anda bayangkan. Saya kira ukuran yang menyatakan bahwa kondusif tidaknya itu hanya karena teriakan takbir kemudian ada pakaian gamis itu tidak pas gitu loh. Nah, saya juga mencermati pernyataan beliau yang atau pejabat lain yang menyatakan bahwa FPI bubar, rakyat senang. Coba ini itu sisi lain yang kita cermati di situ. Nah, kemudian di bidang hukum terkait dengan kasus HRS ini kita patut bertanya, mengapa vonis yang dijatuhkan oleh hakim kepada HRS ini relatif lebih panjang, yang lebih berat dibandingkan dengan ukuran kasus yang dihadapinya. Saudara sekalian, sebenarnya yang dialami oleh HRS itu tidak bisa kita pandang terlepas gitu ya dari kasus-kasus jenis lainnya di kemudian hari itu. Misalnya pengkandangan, ya dalam tanda kutip ya saya katakan, pengkandangan HRS sejak tahun 2020 akhir, kemudian ada kasusnya Gus Nur, kemudian juga ada kasusnya Habib Bahar bin Smith, itu sebenarnya menunjukkan adanya upaya yang menurut saya itu serius gitu ya. Dan disitulah ada bukti, saya katakan dalam tanda kutip lagi, kriminalisasi ulama yang telah, sedang, dan terus terjadi di era kepemimpinan Pak Jokowi ini. Jika kita bercermin pada kondisi penegakan hukum, terutama akhir-akhir ini, saya melihat proses hukum di tahun 2021, mungkin juga nanti akan di tahun 2022 ini, masih berjalan dying, saya katakan dying. Dying itu ya kelepek-kelepek itulah ya, bisa dikatakan sekarat itu. Sehingga kadang-kadang terkesan ugal-ugalan. Misalnya ditandai dengan penegakan hukum yang bisa dikatakan tidak kunjung tegak, yang dalam hal ini adalah penyelesaian kasus HRS itu menyisakan ketidakadilan. Ya, padahal ini kan persoalan hanya pelanggaran prokes dan juga tuduhan terhadap penyiaran berita bohong di atas kesehatan beliau di Rumah Sakit Umi itu, yang ternyata kalau kita kaji lebih detail, sebenarnya keonaran yang dimaksud itu bukan keonaran di media sosial atau apa, tapi benar-benar terjadi perang atau huru-hara, kemudian saling bertengkar, bertikai, membunuh, mungkin itu. Nah, belum lagi persoalan persidangan kasus terbunuhnya 6 anggota Laskar FPI yang secara extrajudicial killing yang tadi saya sampaikan itu, ada yang menilai, wah ini kok peradilannya kayak main-main gitu ya. Jadi orang ada yang mengatakan itu dilakukan secara dagelan. Jadi dari sini kita bisa melihat ada dua hal. Yang pertama, perkara yang kecil itu dibesar-besarkan. Bahkan terkesan itu dipolitisasi. Lalu yang kedua, perkara yang besar itu dikecil-kecilkan. Misalnya dugaan pelanggaran HAM berat, adanya tadi unlawful killing ya terhadap anggota Laskar FPI itu. Nah, berdasarkan realitas yang saya sampaikan ini, tampak bahwa hukum dan politik itu sebenarnya sangat erat dalam praktek itu, dan saya kok mengamini apa yang dinyatakan oleh Pak Mahfud MD beberapa tahun yang lalu, bahwa Indonesia ini sebenarnya telah berdiri yang namanya industri hukum. Dengan apa? Ya dengan penegakan hukum itu tidak concern pada pencarian atau searching the truth and justice, tapi lebih pada persoalan untung rugi. Nah, malah beliau itu mengatakan yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan. Nah, apakah keadaan semacam ini akan kita teruskan terus hukum kita itu semacam ini? Ini sebuah paradoks yang seharusnya segera kita atasi supaya kita ini benar-benar hukum itu menjadi landasan bagaimana demokrasi dijalankan, sekaligus untuk menghormati, memenuhi, dan juga
melindungi hak asasi manusia. Saya mengatakan rule of law, demokrasi, and human right itu berada dalam posisi piramidal. Nah, mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan, tapi prinsipnya dalam hal ini ya hukuman Habib Rizik yang kalau kita nilai sekarang ini kan di pengadilan negeri 4 tahun, kemudian di pengadilan tinggi untuk kasus Umi ya, ini tetap dipidana 4 tahun dikuatkan, tapi di kasasi itu diputus 2 tahun, berarti ada potongan separuh. Tapi jangan lupa, untuk kasus Petamburan itu 8 bulan. Jadi kalau kita amati ya beliau harus mengalami atau menjalani masa tahanan di penjara itu kurang lebih 2 tahun 8 bulan. Nah, apakah nanti kemudian ke depan itu bisa setelah keluar lalu bisa berkontribusi, ya kita tetaplah berkeinginan supaya beliau dikokohkan iman serta jiwa semangatnya dan terutama dalam hal memerangi kebatilan dan juga ketidakadilan. Prinsip umat Islam tetap mencintai Habibana dan menunggu kehadirannya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suteki, luar biasa pandangannya. Kita doakan ya Habibana bisa terus kuat dan semangat, dan kita semua terus mendoakan yang terbaik bagi tegaknya keadilan di negeri kita. Baik, berikutnya sekarang Om Lius Sungkarisma, dipersilakan bagaimana nih, kita ingin mendengar pandangan dari Om Lius yang yang terus membersamai kita nih sampai saat ini. Pada Om Lius, persilakan Om. Ya, saya sih prihatin ya. Saya ngomong dari sejak beliau pulang itu ditahan. Kemarin saya berharap tuh tahun baru bisa ada era baru dari pemerintahan Pak Jokowi ini. Karena permasalahan kalau kita tanya ahli hukum, ini nggak benar. Banyak yang bilang sama saya, Lius, ini politik. Politik ini. Jadi saya sedih juga. Maksud saya gini, masa sih kita mau nih dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia ini mau punya sejarah gitu? Ada tokoh agama Islam ini diperlakukan seperti ini. Tadi Prof. Suteki itu udah jelas itu jelasin. Mau kita nih punya sejarah seperti ini? Ini kan dicatat nih. Maksud saya, cepat kita selesaikan. Kitalah yang bisa selesaikan ini. Masyarakat sudah bersuara. Pejabat-pejabat penguasa negeri ini bertindak. Mau nggak dipertahankan nih persatuan dan kesatuan yang utuh? Pancasila seperti ini. Orang bilang sehat terus kena 4 tahun. Terus kena 2 tahun. Kerumunan udah jalanin 8 bulan. Aduh, maksud saya ini nggak sehat. Selesaikan, jangan tunda lagi. Apalagi itu tuh, Menko Polkam tuh. Yang barusan bilang tuh, bahwa pengadilan udah dagang ya. Kalau bahasa gampangnya itu, bahasa gelodoknya itu, hukum udah didagangkan, bisa dipesen. Saya juga nonton videonya. Saya kaget. Iya. Ini udah jadi belum? Udah jadi Menko Polhukam belum waktu itu, Prof? 2018 kalau nggak salah itu dikemukakan itu di ILC itu. Berarti udah dong. Ya, 2018 kan beliau menjadi Menko Polhukam itu 2019 ya. Tapi sebelumnya beliau menjabat apa itu saya lupa. Waduh, nah inilah yang ngeri. Sebelum jabat suaranya bersih. Begitu jabat miring-miring. Enggak, ini banyak gitu. Sebetulnya apa? Saya salut orang-orang yang sampai hari ini masih berani bersuara. Menyatakan kebenaran bahwa Habib Rizik Syihab ini nggak salah. Top. Karena banyak yang takut. Banyak yang takut. Orang Tionghoa dulu, wah Lius Habib bagus ya. Awalnya, waduh Lius bahaya nih. Akhirnya setelah tahu Habib ada di setiap
bencana di paling depan, bahkan terakhir itu COVID itu, wihara disemprotin sama Panglima FPI, semua happy, ternyata bisa bersatu tuh. Nah, ini kenapa nggak dipelihara? Tapi narasinya seperti dibilang ini radikal, intoleran, yang menurut saya ini bahaya. Oke, sekarang pemerintah berkuasa lah, dia bisa tangkap. Saya juga kena. Saya dulu belain pasangan nomor 2, bisa kena pasal makar, Prof. Prof kan ahli hukum. Lius yang begini bisa kena makar kan aneh. Lari juga nggak kuat, makar lagi. Iya, maksud saya yang begini-gini, udahlah. Sekarang kan udah nih. Saya di dalam Polda ditahan 2 kali 3, dikunci. Padahal saya tanya, Pak Riza Ramli bilang dulu saya ditahan zaman Pak Harto, kayaknya nggak sampai di sel ya, ditahan, tapi kita bebas keluar. Nah, saya juga kemarin ketemu Pak Saganda Nenggolan tuh, itu juga menurut saya korban kan. Dia ngomong itu undang-undang Omnibus Law nggak bener, dia kena 8 bulan loh ditahan. Nah, beliau juga bilang, gua nggak tega nih Lius, masa seorang tokoh agama itu ditahan di bawah tanah sama narkoba. Kalau tahanan politik, ya disiapin lah. Ini seandainya nih, saya juga sepakat tuh, seandainya ini Habib dianggap bahaya secara politik buat penguasa, ditahan jangan dong di tempat-tempat. Saya tahu kan dulu sejarah-sejarah Soekarno, Hatta semua yang lawan Belanda juga ditahan politik itu kan manusiawi gitu. Ditaruh di villa di mana dijaga. Kalau memang ini dianggap tahanan politik. Tapi menurut saya paling bagus bebaskan, rehabilitir. Karena ini sejarah kan mencatat. Sekarang lagi berkuasa loh. Tapi nanti kalau udah stop, ini kan akan timbul, nggak bisa ditutup-tutupin. Nah, saya nggak berharap kita ini saling balas dendam. Nanti penguasa yang lain balas dendam kepada yang kemarin dia tangkepin juga. Kan kasihan negara kita. Kan lebih bagus sama-sama berunding, udahlah. Ini kita bangun negeri. Apalagi Pak Jokowi kan udah masa terakhir kan, periode terakhir. Bikinlah kesejarahan. Kalau kemarin mungkin pembisiknya itu begitu sakti. Orang yang ada di sekeliling Pak Jokowi itu mempengaruhi sampai Pak Jokowi nggak bisa apa-apa. Tapi sekarang kan udah. Apalagi perintahkan. Atur presiden threshold dibikin 0%. Itu kan keren. Memberikan harapan kepada rakyat bahwa besok akan ada orang-orang bagus yang tampil. Itu. Nah, saya cuma masih optimis ya. Kemarin teman-teman bilang, Lius bikin penghargaan dah buat Habib Rizik seperti dulu kita bikin Man of the Year. Bikin tuh. Di luar dugaan lu. Refri Harun taken, Natalius Pigai taken, Rocky Gerung taken, Riza Ramli taken. Lanyala ketua DPD yang udah diingetin, Pak, Bapak kan ketua lembaga tinggi negara, jangan ikut-ikut taken. Beliau taken malah sengaja dia pasang tuh logonya. Mantap. Nah, ini menunjukkan bahwa orang sebetulnya tahu Habib Rizik Syihab ini korban permainan politik. Nah, Pak Jokowi lah yang bisa membersihkan ini. Saya nggak percaya kalau Pak Jokowi perintahkan ini nggak jalan. Dan itu hak-hak itu ada pada presiden. Kalau ada ketidakadilan tuh
Presiden wajib turun tangan. Bukan bilang ini bukan bagian saya. Supaya selesai. Kita kan capek kalau begini. Kemudian kita tata bagaimana Pilpres ke depan. Kalau Presiden threshold masih 20%, masa ini mesti semua mengajukan judicial review. Sampai saya ikut-ikut tuh, buka-buka, ikut judicial review. Bukan mau apa, mau tunjukin, oh ini nggak bener nih. 9 partai yang punya suara. 7 partai ini koalisi, 82%. Partainya Pak Mardhani sama Demokrat di luar nggak cukup untuk menyalonkan presiden. Ini yang 7 partai kongsi dah. Dia main dah. Jadi yang menentukan presiden jadi itu bukan rakyat, tapi istilah Fahri Hamzah itu yang menentukan itu di dalam ruangan. Berapa orang aja yang runding, siapa presiden, siapa wapres. Ini nggak bener lah. Kita kan nggak mau negara Indonesia ini, dan jangan dipikir rakyat nggak tahu loh. Rakyat tahu, cuma masih takut. Tapi jangan bilang takut terus. Kalau ditekan terus lama-lama meledak. Kita nggak inginkan ini. Makanya sekarang kita bersuara nih. Saya terima kasih banyak dapat kesempatan ngomong lagi. Ya harapan saya istana dengerlah ini. Ini bukan main-main. Saya kira gitu dulu ya. Saya mau denger yang lain supaya saya makin tetap bersemangat nih. Terima kasih. Siap, Om Lius, terima kasih luar biasa. Kami nih yang generasi muda nih jadi malu kalau lihat semangat Om Lius nggak pernah kendor Om ya. Saya juga masih muda. Oh, masih muda. Muda. Masih bisa demo. Iya. Baik, Om Lius, terima kasih atas pandangannya. Dan sekarang kita ke Bang Aziz Yanwar, ya, pengacaranya Habibana kita, Habib Rizik Syihab. Assalamualaikum, Bang Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Aziz, kita di sini ingin mendengar semua, termasuk pemirsa Indonesia Leaders Talk yang ada di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri, bagaimana kabar terbaru ya dari Habibana kita, Habib Rizik Syihab, kesehatannya, keluarganya, aktivitasnya sekarang, dan juga semangat beliau seperti apa. Mungkin Bang Aziz bisa menceritakan kepada kita. Pada Bang Aziz, persilakan Bang. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Indonesian Leaders Talk ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jadi alhamdulillah kondisi Habib Rizik bin Husain bin Syihab kondisinya saat ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian memang berat badannya agak turun ya. Lumayan turun signifikan, tapi itu malah membuat beliau lebih prima. Sehat. Nah, alhamdulillah begitu. Kemudian juga dari memang sih beberapa waktu yang lalu sempat kurang fit, tapi kemudian istirahat dan alhamdulillah sudah membaik lagi gitu kan. Karena memang aktivitas beliau meskipun di dalam tahanan juga lumayan padat, karena beliau itu dari subuh, setelah sholat subuh tuh aktivitasnya mengajar ya gitu, dakwah di tahanan. Kemudian juga habis itu beliau banyak menulis, banyak membaca. Di tempat beliau itu tuh kitab tuh banyak sekali gitu kan. Jadi beliau memang hobinya baca, suka baca dan juga suka menulis gitu kan. Tulisannya seperti apa, kemudian susunannya seperti apa, itu nanti mungkin akan jadi kejutan ya setelah beliau nanti memang menghirup udara bebas lagi gitu. Jadi nanti akan jadi kejutan. Amin. Apa sih beliau gitu kan, apa sih ide-ide beliau, apa sih buah pikiran beliau, itu nanti akan disampaikan ketika pada waktunya oleh beliau yang bersangkutan pastinya. Kemudian juga beliau banyak juga berdiskusi dengan kami tim kuasa hukum terkait dengan perkembangan hukum yang memang beliau jalani gitu kan. Jadi memang kalau saya di sini dapat tadi semacam tor lah gitu itu ya dari
pembawa acara gitu kan tadi. Nah, itu terkait dengan apa namanya kejanggalan-kejanggalan ya, proses hukumnya kita sama-sama tahu ya terkait dengan hal tersebut. Banyak kejanggalan baik dari soal kerumunan kita mulai ketika salah satu pihak dalam hal ini Habib Rizik dan juga rekan-rekan di Front Pembela Islam dulu kita boleh katakan ya, kalau boleh saya katakan namanya kriminalisasi gitu kan. Kenapa? Karena yang melakukan kerumunan ini banyak sekali gitu kan, ada tak terhitung, bahkan di muka persidangan juga kita sampaikan, juga di publik juga kita sampaikan, tidak henti gitu kan, sehingga publik juga melihat gitu kan bagaimana ketimpangan penegakan hukum ya yang tidak berkeadilan terhadap Habib Rizik dan 6 ex-pengurus FPI itu terjadi dalam kasus kerumunan Petamburan. Kemudian alhamdulillah beliau dan 6 ex-pengurus FPI telah selesai menjalani hukuman ya yang memang ditimpakan kepada beliau-beliau itu. Kalau Habib Rizik sudah selesai duluan sejak Agustus 2021. Kemudian kalau 6 ex-pengurus FPI itu pada 2021 setelahnya lah, beberapa bulan setelah itu, karena ada jeda waktu 3 atau 4 bulan dengan Habib Rizik. 2 atau 3 bulan. Kemudian Habib Rizik juga terkait dengan kerumunan di Megamendung, yang dimana beliau hanya lewat kemudian masuk ke kediamannya di Megamendung, itu juga dihukum, dendanya sudah dibayar, alhamdulillah. Dan yang terakhir yang saat ini sedang dijalani adalah terkait dengan kasus Rumah Sakit Umi, di mana beliau mengatakan kondisi kesehatan beliau sebelum hasil tes PCR itu keluar gitu kan. Jadi beliau belum tahu dan itu dijadikan objek tindak pidana. Itu kan. Itu pula yang menjerat beberapa pihak lainnya juga, antara lain Habib Bahar dan Edi Mulyadi. Pasalnya sama, sepengetahuan saya ya, seperti itu. Nah, itu juga diproses gitu kan oleh undang-undang tersebut, Undang-Undang 1 tahun 1946, pasal 14 dan pasal 15. Nah, Habib Rizik sudah divonis pertama 4 tahun, kemudian kita banding dan terus kasasi. Alhamdulillah di kasasi hukumannya turun menjadi 2 tahun. Dengan Habib Hanif sendiri alhamdulillah sudah bebas gitu kan, karena tuntutannya 2 tahun, vonisnya tuntutan 2 tahun, vonisnya 1 tahun gitu. Jadi alhamdulillah Habib Hanif sudah bebas, tinggal Habib Rizik saat ini menjalani masa penahanannya yang memang sedang dijalani oleh beliau. Dan bagaimana kejanggalan-kejanggalannya saya sudah sampaikan tadi, bagaimana ketika orang mengatakan sesuatu hal tentang kondisi kesehatannya, di mana baik dari sisi norma sopan santun, dari sisi kebiasaan, dan juga dari sisi religi di Indonesia itu biasa mengatakan ketika seseorang itu untuk bahwa dia baik-baik saja dan sehat. Kemudian juga ada fakta tak terbantahkan bahwa saat itu hasil tes PCR beliau belum keluar, artinya belum diketahui beliau sakit atau tidak gitu kan, secara kesehatan, secara ilmu medis gitu. Tapi sudahlah kita jalani gitu kan proses itu. Nah, saat ini beliau sedang menjalani masa tersebut, dan di tahanan beliau ini tadi saya jelaskan banyak berdakwah, banyak berbagi ilmu, banyak mengajar, banyak menulis, produktif, dan juga membaca gitu kan. Jadi insya Allah luar biasa, meskipun di dalam tahanan dimanapun, kalau emas itu tetap emas gitu kan, tidak dan bisa merubah hal tersebut, alhamdulillahirabbil alamin. Beliau juga banyak berdiskusi lah dengan kita tim kuasa hukum gitu kan, terkait dengan beberapa hal yang memang perlu dibahas soal proses yang beliau sedang jalani, dan kita sedikit banyak berbagi tentang informasi dari luar ya, dan berita-berita yang update. Kemudian terkait dengan proses peradilan, itu tentu saja kita kan tidak bisa, kalau kami dari tim kuasa hukum memandang ini adalah politik hukum ya. Jadi di mana kami memandang dari tim kuasa hukum bahwa hukum dijadikan alat pemukul untuk pihak-pihak yang diduga berseberangan dengan pihak lainnya.
seperti itu. Sehingga tentu saja pastinya muncul fakta ketidakadilan, muncul fakta-fakta yang dipaksakan. Misalnya harusnya itu tidak menjadi suatu yang harus diproses hukum, ini diproses. Sesuatu yang unsur-unsurnya tidak masuk, jadi masuk, kan begitu kan. Nah, hal tersebut itu tentu saja tidak lepas dari intervensi. Karena kalau hukum itu kan lambangnya aja kan orang yang matanya tertutup. Artinya kan kita harus tidak memandang siapapun itu. Apakah itu Habib Rizik, apakah itu presiden, apakah itu anggota DPR, apakah itu wartawan, apakah itu siapapun itu gitu kan. Ya itu kan posisinya sama dengan rakyat jelata pun, dengan rakyat kebanyakan pun gitu kan, dalam proses penegakan hukum. Tidak pandang bulu, yang kita lihat adalah perbuatannya. Artinya kalau misalnya satu perbuatan dikenakan hukuman terhadap seseorang, maka perbuatan lain jika dilakukan orang lain pasti kan juga dikenakan hukuman. Ini enggak. Saya ambil contoh. Banyak ada beberapa pejabat mengatakan hoax atau tidak benar soal obat ivermectin yang memang bisa dijadikan obat atau sudah mendapat restu dari BPOM. Beberapa waktu lalu pejabat banyak yang ada yang mengatakan demikian. Itu kan hoax yang memang akhirnya dibantah oleh BPOM. Itu menimbulkan gejolak gitu kan. Sama gejolaknya apa? Banyaknya pro dan kontra di media sosial. Sama persis yang dilakukan oleh Habib Rizik dan Habib Hanif dengan alasan sekarang diperluas maknanya itu pro dan kontra dalam media sosial. Tapi sampai sekarang, sampai detik ini saya nggak mendengar gitu kan. Terus mengenai keberadaan Harun Masiku, dulu juga pernah ada statement dari seorang pejabat yang kemudian dibantah oleh Dirjen Imigrasi terkait keberadaan Harun Masiku gitu kan. Nah itu kan hoax dan juga tidak benar, menimbulkan gejolak pastinya kan. Wah ini bagaimana, bahkan kalau saya nggak salah ada tokoh yang memang dikenal buzzer lah gitu kan, saya tidak usah sebut namanya, itu bahkan sampai mengadakan mosi tidak percaya terhadap yang bersangkutan gitu kan, untuk diberhentikan itu oleh presiden. Itu kan maksud saya menimbulkan pro dan kontra, tapi lagi-lagi nggak diproses. Dan banyak, ada yang mau buyback Indosat contohnya kan, seperti itu. Banyak tidak diproses gitu kan. Nah, padahal Habib Rizik mengatakan kondisinya baik-baik saja, muncul keonaran yang menurut tanda petik ya, pihak penyidik dan jaksa waktu itu. Keonaran itu adalah yang ditimbulkan oleh media sosial gitu kan. Kenapa ini menarik? Karena waktu itu mereka menghadirkan saksi-saksi dari dari masyarakat yang demo. Ternyata pas di pengadilan diajukan, orang itu ditanya demonya soal apa? Mereka bilang demonya bukan terkait dengan Habib Rizik. Nah, akhirnya kan mereka mesti berbalik kan untuk untuk merangkai skenario ini supaya berjalan sebagaimana mestinya. Ya akhirnya udahlah keonaran di media sosial. Nah, itu kan menurut saya kalau konsisten acara-acara seperti ini dan acara-acara lainnya, kalau ada komen-komen banyak tuh di media sosial, di YouTube, di Instagram, itu masuk keonaran gitu loh. Jadi kalau perdebatan itu masuk keonaran, ini luar biasa. Dan anehnya itu hanya dikenakan oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan menguasa aja seperti itu dalam pengenaan pasal tersebut itu kan. Makanya itu yang kita, kalau ditanya ada intervensi nggak atau agitasi gitu kan yang dilakukan oleh pihak eksternal untuk mempersulit Habib Rizik, ya pastinya orang prosesnya saja dimulai dengan hal yang memang dipaksakan dan tidak berkeadilan dalam pandangan kami ya, kami menduga seperti itu. Tentu saja dalam prosesnya banyak yang dipaksakan gitu kan, yang mendapat intervensi. Sederhana saja kok, kalau misalnya memang penegak hukum itu baik dari penyidik, jaksa maupun majelis hakimnya tidak ada intervensi gitu kan, maka yang lainnya juga harus diproses dong, kan begitu kan. Kalau yang lain nggak diproses, tapi Habib Rizik dan Habib Hanif diproses, ya berarti kan ada hal yang tidak benar, ada sesuatu yang aneh gitu kan. Itu yang tadi dikatakan kriminalisasi dan diskriminasi penegakan hukum serta penegakan hukum yang tidak berkeadilan seperti itu. Kemudian Habib Rizik ini keteladannya luar biasa. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan terkait dengan proses yang Habib Rizik sudah jalani sejak awal 2020 ya, sebelum kepulangannya beliau ini. Beliau ini sebenarnya bisa saja santai-santai di Mekah, kemudian di sana bisa dekat dengan Masjidil Haram, kemudian juga berdakwah lewat jarak jauh dari sana, tidak ada yang mengganggu. Itu
luar biasa nyaman, aman, dan kita sama-sama melihat banyak berita kan ketika Habib Rizik di sana. Akan tetapi demi kepentingan bangsa gitu kan, demi sesuatu yang memang harus diperjuangkan terkait check and balance atau kritik-kritik beliau dan juga watawasobil haq watawasobil shob yang memang menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dari seorang Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, maka beliau rela meninggalkan itu semuanya, kemudian pulang ke tanah air atas dasar cinta kepada tanah air, kemudian beliau menyuarakan gitu kan, menyuarakan pendapatnya, menyuarakan aspirasinya, melakukan kontrol yang memang dilindungi oleh undang-undang, yang memang mafhum, yang memang normal di negara demokrasi gitu kan, yang memang diatur oleh undang-undang di mana negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, juga kebebasan berpendapat juga di situ ada di dalamnya gitu kan. Nah itu beliau melakukan itu gitu kan, yang dengan resikonya pastinya beliau akan mendapatkan tekanan bertubi-tubi serta ya sampai saat ini kita melihat kriminalisasi terhadap beliau. Nah itu beliau rela berkorban itu luar biasa. Kemudian juga beliau itu menunjukkan bagaimana tanggung jawab dan juga sifat elegan seorang pemimpin sejati. Begini, ketika proses 2021 itu, ketika 2020 awal, dari 2020 awal penahanan itu, ex-pengurus FPI itu semuanya mau ditahan. Mereka baru kali ini saya menjadi penasihat hukum bersama tim, diminta untuk membuat kliennya ditahan. Gitu loh. Kenapa? Karena mereka mau menemani Habib Rizik, gitu kan. 6 orang itu. Tapi kadar Allah waktu itu penyidik nggak bisa karena nggak memenuhi syarat-syaratnya dan mereka memang nggak punya. Saya nggak tahu ya apa kebijakannya. Gitu. Yang jelas kita minta bahwa ini mereka minta ditahan. Tapi Habib Rizik dengan bijaksana mengatakan bahwa jangan, gitu. Habib menolak itu. Biarkan ini ditanggung oleh Habib Rizik saja, yang lain biar di luar. Seperti itu. Ini luar biasa dan membuat kita sedih lah seperti itu ya. Dan sepanjang ini beliau perjalanan hukum ini, beliau dengan cobaan yang bertubi-tubi, tekanan bertubi-tubi, yang kadang ada yang bisa saya sampaikan, ada yang nggak bisa saya sampaikan untuk kepentingan strategis, itu luar biasa. Memang beliau sabar dan juga tidak pernah mengeluh, kemudian juga menjalani dengan semangat gitu. Jadi apapun beliau lakukan dengan semangat, dengan keyakinan, tawakal ilallah bahwa Allah selalu pasti akan menolong hambanya dan juga kebenaran pasti akan menemukan jalannya nanti gitu kan, dan beliau rela berkorban untuk itu. Dan juga beliau ketika tuntutan itu di yang 6 tahun itu tuntutan 6 tahun dari jaksa waktu itu beliau luar biasa. Kita semua tim kuasa hukum itu terpana gitu dengan tuntutan 6 tahun hanya karena mengatakan baik-baik saja gitu lah. Itu beliau senyum dan kenapa mesti sedih gitu kan, tenang aja gitu kan. Dan beliau katakan bahwa memang begitu juga pas vonis 4 tahun gitu kan, beliau justru menghibur tim kuasa hukum untuk tetap sabar, tetap kuat, tetap melaksanakan segala hal dengan semangat. Dan juga beliau mengatakan kutipan dari Imam Ahmad bin Hambal bahwa kemenangan adalah ketika kita tetap dalam kebenaran, bukan ketika kita dianggap kalah, seperti itu. Jadi itu kata-kata yang kami ingat gitu kan, luar biasa, dan kami sangat terharu dan speechless lah kita. Yang jelas memang kami bangga mendukung beliau dan membela beliau sebagai seorang ulama besar yang pernah lahir di Republik Indonesia ini. Kemudian beliau juga ketika di tahanan itu luar biasa berbaginya makanan ke sesama tahanan dan juga ke penjaga tuh luar biasa. Beliau juga rutin puasa Daud. Kemudian juga beliau apapun pandangan-pandangan yang mengkritisi beliau,
terkait dengan kebijakan beliau, baik yang muncul dari dalam internal maupun dari luar yang memang kontra dan pro dan kontra terhadap beliau sikapi dengan bijak. Beliau tidak pernah menghakimi bahwa ini salah, ini benar, lalu kita ini tidak pernah. Beliau tidak pernah mau bermusuhan, dan beliau menegaskan sekali lagi yang memang saya sering ulang-ulang, bahwa yang diprotes, yang dikritisi oleh beliau itu bukan pribadinya. Beliau tidak pernah ada masalah dengan Pak Jokowi. Beliau tidak pernah ada masalah dengan seluruh pejabat-pejabat yang memang yang memang menurut kita, menurut publik mungkin ini berkepentingan terhadap kriminalisasi terhadap Habib Rizik, tapi beliau tidak pernah dendam terhadap mereka. Beliau hanya mengkritisi kebijakan-kebijakan yang memang menyerang ya agama Islam, menyerang ajaran Islam, dan merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi serta kehidupan bernegara. Dan beliau tidak pernah marah ketika pribadinya disinggung, dicaci maki, beliau tidak ambil pusing, karena tapi kalau terkait dengan agama, beliau luar biasa protesnya, minta untuk dilaporkan semua penista agama, dan itu tercermin pula di penegasan beliau terkait beberapa hal, bahwa beliau tidak kompromi dengan penistaan agama apapun. Beliau menolak untuk ada toleransi terhadap penistaan agama di Republik Indonesia ini, serta kebangkitan dari PKI. Itu luar biasa integritas serta pendirian beliau dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Tapi tetap lagi-lagi ya, semuanya itu sesuai dengan konstitusi. Beliau tidak pernah menyuruh untuk yang di luar konstitusi. Beliau selalu mengarahkan untuk bagaimana kami dari tim kuasa hukum melakukan judicial review dari dulu di FPI terkait undang-undang miras atau minol, bikin position paper terkait undang-undang ormas gitu. Hal yang kurang tepat, bersama dengan Pak Munarman, beliau mengarahkan ke jalur konstitusi. Kemudian juga masa depan Indonesia berkaca dengan kasus pemenjaraan Habib Rizik bin Hussein bin Syihab ini, kalau diteruskan ya, pola-pola menurut kami, pola-pola yang pertama mengkriminalisasi ulama, yang kedua mengadu domba antar anak bangsa, atau bermain-main dengan konflik gitu ya, memanfaatkan konflik untuk kepentingan-kepentingan oligarki dan kepentingan segelintir kelompok. Ini menurut saya masa depannya suram dan harus ada perubahan. Saya setuju dengan tadi dikemukakan oleh Pak Lius ya, dan juga beberapa pihak termasuk guru saya Pak Suteki tadi, bahwa kalau misalnya memang ada yang dirasa kurang pas terhadap Habib Rizik atau pihak-pihak yang berseberangan dengan penguasa, dengan pendapat-pendapatnya, dengan pemangku kebijakan di Republik ini, tidak ada yang pantas untuk dipidanakan sedemikian rupa, karena negara ini mengaku atau mengklaim bahwa negara demokrasi, akan tetapi bagaimana seseorang itu kemudian dikriminalisasi atau dihukum atas pandangan, pikiran, serta pendapatnya. Ini kan kontras dengan apa yang digaungkan selama ini. Kemudian juga kalau ada dendam terhadap beliau, apapun terhadap ini kebijakan atau sepak terjang Habib Rizik, menurut saya mengutip kata-kata Nelson Mandela bahwa dendam dan kebencian itu tidak akan dapat membangun negara. Tapi memaafkan dan konsolidasi selalu jadi jalan menuju kebangkitan sebuah bangsa. Itu yang dikatakan oleh Nelson Mandela. Jadi kalau memang ada yang dirasa kurang pas dari Habib Rizik bin Hussein bin Syihab dan pihak-pihak oposisi lainnya, seharusnya mari kita duduk bersama dan juga saling mendengarkan, karena ini sama-sama anak bangsa juga gitu loh. Kita satu bangsa gitu kan, nggak ada yang dari pihak negara lain gitu kan. Jadi tujuannya pasti sama, ingin bagaimana yang terbaik untuk negara ini. Baik dari pejabatnya, saya yakin seperti itu, dari anggota DPR-nya, dan Habib Rizik ini tidak dibayar loh sebagai check and balance itu kan, dan juga pihak-pihak oposisi ini kan merasa cinta semuanya dengan semuanya ini atas dasar cinta, yang mengatur negara ini dengan cinta, aparat negara ini juga dengan cinta. Saya yakin karena mereka selalu gembar-gembor NKRI, ya kan, negara tidak boleh kalah oleh ini itu, negara NKRI, semuanya sama. Habib Rizik juga cinta dengan NKRI.
Makanya kalau semuanya sama-sama cinta, harusnya kalau bisa duduk bersama gitu kan. Nah, cuma yang repot memang banyak pihak-pihak yang kami menduga memang pengen situasi ini tetap berjalan. Karena dari sini kan banyak. Lihat kalau Habib Rizik sidang, bagaimana penjagaannya kan luar biasa kan. Lihat kalau Pak Munarman bersidang tuh kan, luar biasa penjagaannya. Nah, kemudian banyak yang mengambil kalau bersatu itu banyak yang dirugikan gitu loh. Maksud saya ada yang dirugikan gitu loh kalau banyak yang bersatu gitu kan. Nah, makanya mental penjajah, mental VOC, mental Belanda ini harus segera disingkirkan dari pikiran kita bersama gitu kan, supaya ayo dong kalau sama-sama cinta kita duduk bareng, dan pihak-pihak yang memang suka memancing di air keruh ini harus segera dienyahkan gitu ya. Nah, kita harus sadar gitu bahwa kita tidak boleh orang sama kok cinta NKRI. Kenapa kita bermusuhan? Kenapa kita saling mengkriminalisasi gitu loh? Maksud saya, ayolah kita duduk bareng. Seperti itu singkatnya yang saya bisa sampaikan. Lebih kurang minta maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Jis. Terima kasih, Bang Ajis. Bang, sebelum kita ke Bung Rocky, ini ada beberapa pertanyaan mengenai ada info sel beliau memang di bawah tanah atau bagaimana, Bang? Yang sekarang sel terbarunya tempat Habib Rizik ditahan? Ya, jadi gini, saya bukan bermaksud untuk ini ya, meremehkan atau menegasikan pihak-pihak yang tidak terima dengan Habib Rizik diperlakukan demikian, tapi saya mau sampaikan begini. Memang di Mabes Polri itu tahanannya di bawah, gitu kan. Oh, okay. Gitu. Jadi siapapun ditahan di bawah. Kalau di atas nggak ada tempat, masalahnya nggak ada tempat untuk menahan. Gitu. Jadi tahanan di bawah. Jelas. Makasih. Seperti itu. Jadi dan apa yang memang di jalan ini Habib Rizik tidak, tadi kan saya katakan tidak pernah mengeluh gitu kan, tapi memang tadi ada pihak-pihak yang pernah menjenguk beliau kemudian atas dasar cinta itu kemudian jadi terenyuh itu adalah hak mereka, tapi sama sekali itu bukan muncul dari pribadi Habib Rizik, itu yang saya tegaskan. Kalau gitu. Keluarga bisa menjenguk ya? Ya tergantung kebijakan, misalnya lagi PPKM gitu kan, menyesuaikan gitu kan, seperti itu. Ya jengukan itu tergantung kebijakan yang memang menjadi aturan dari pihak Rutan, seperti itu. Jadi memang itu hak dari Rutan dan itu diatur sebagaimana ketentuan yang berlaku. Seperti itu. Baik, terima kasih Bang Ajis atas informasi yang cukup gamblang ya terkait kondisi terbaru Habib Rizik Syihab. Kita doakan Habibana bisa kuat, tegar, sabar, dan nanti setelah selesai menjalani semua cobaan ini keluar seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong, menjadi lebih indah, menjadi lebih kuat, menjadi bisa terbang ke angkasa. Baik, terima kasih Bang Ajis, dan sekarang kita ke Bung Rocky. Bagaimana Bung Rocky setelah kita mendengar dengan paparan dari Bang Ajis Yanwar, Om Lius, Prof. Steki, dan Pak Mardhani tadi? Bro, masih mute. Oke, saya bayangkan kira-kira pertengahan 2023 ada kupu-kupu keluar dari sebuah gedung dan seluruh kamera ada di depan sang kupu-kupu. Lalu pertanyaan pertama dari wartawan, apa rasanya Anda di penjara itu? Kan itu akan terjadi kan? Kita bayangkan aja ini. 2022 Bang. Ya? 2022 insya Allah tahun ini. Wah, Allahu Akbar. Oh iya, itu saya masih menganggap 2023 awal. Oke, 2022 kupu-kupu itu keluar. Lalu wartawan sodorkan pertanyaan pertama. Apa rasanya di penjara ya, Habib? Saya bayangkan mukanya Habib. Dengan kecerahan dia akan bilang, wah saya nggak pernah di penjara. Karena pikiran saya bebas. Nggak ada yang di penjara. Jadi kita bayangkan narasi yang akan kita terima di akhir 2022. Lalu pers kejar lagi. Tapi Anda kan dihukum. Dihukum oleh apa? Nah, mulai wataknya Habib Rizik kan mau selalu ingin duel argumen kan. Emang saya dihukum oleh apa? Lalu pers bilang, kan Anda dihukum di depan meja hakim itu
ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Habib Rizik akan jawab, iya, tapi itu bukan KUHP. Itu Kitab Undang-Undang Hukum Pesanan, KUHP juga. Kan hukumannya dipesan. Kitab Undang-Undang Hukum Pesanan. Lalu terjadi diskusi di publik. Diundang Profesor Seteki untuk menerangkan apa beda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pesanan. Hukum pesanan. Jadi kita bayangkan itu nanti, itu yang akan jadi konsumsi publik 2022. Lalu karena pers bingung, akhirnya dia tanya terakhir, lah kalau begitu siapa yang menghukum Anda, Habib? Mungkin dengan santai Habib bilang, kalau itu silahkan tanya Presiden Jokowi. Tapi nanti Habib juga karena dia cerdas, dia akan bilang, ya tapi kan itu Pak Jokowi pasti nggak bisa terangkan secara lebih detail. Kalau begitu, ya tanya sama Pak Mahfud MD. Kira-kira begitu jawaban Habib Rizik nanti. Nanti pers kemudian bilang, ya tapi kan siapa namanya? Mahfud MD kan udah nggak menjabat lagi karena udah di reshuffle. Saya bayangkan di reshuffle dia. Lalu Habib bilang, oh iya ya, udah di reshuffle ya. Kalau begitu mungkin tanya pada Pak Prabowo. Dengan bercanda Habib bilang begitu. Lalu orang bertanya-tanya, kenapa Pak Prabowo ya yang diminta untuk menjelaskan proses pemenjaraan Habib Rizik? Saya bayangkan begitu. Pers kemudian bertanya, kenapa Pak Prabowo? Nah, Habib akan bilang, udah tunggu dulu. Saya masih lapar ini, saya mau langsung ke Tanah Abang, mau cari nasi uduk di Tanah Abang tuh. Tanah Abang 1 tuh. Jadi kita bayangkan, orang menganggap bahwa Habib Rizik itu mengalami depresi segala macam. Saya nggak percaya. Karena dia mampu untuk mengatur pikirannya dan membayangkan bahwa bangsa ini masih harus diselamatkan. Habib Rizik itu hanyalah contoh dari sebuah jembatan kebangsaan yang dihancurkan oleh operasi intel yang gagal. Gitu. Jadi akhirnya kita mesti sampai di situ. Para sejarawan akan menulis, apakah Habib Rizik nama seseorang? Bukan. Habib Rizik adalah nama sebuah sejarah, yaitu sejarah pengadilan sesat. Disertasi akan ditulis soal itu. Para sosiolog antropologi politik akan bahas soal itu. Jadi kita bayangkan bahwa 2022 ketika ibu kota negara mulai menunjukkan gejala pertama kebangkrutan karena uangnya nggak ada, karena Menteri PUPR bilang nggak ada duit. Pada saat yang sama, simbol Habib Rizik itu menyala lagi. Jadi ini konyolnya tuh. Kita tahu bahwa Presiden Jokowi hendak bikin legacy dengan membangun piramida di Pasir Penajam Utara untuk menunjukkan legasi dia. Tapi sejarawan akan ingat bahwa IKN itu memang di ujung piramida itu akan dijadikan simbol kesuksesan Presiden Jokowi. Betul. Tapi di dasar piramida ada Habib Rizik. Itu yang dulu ditulis oleh Peter Berger sebagai the Pyramid of Sacrifice. Piramida kurban manusia. Kurban demokrasi itu. Jadi nanti headline akan pindah-pindah sorotannya. Kemana? Mau ke IKN atau ke Habib Rizik? Dan itu bagi saya hitungannya strategis betul. Karena 2022 kesulitan ekonomi akan crossfire dengan persoalan-persoalan politik, yaitu arogansi dan kompetisi di antara pemain politik di dalam istana sendiri. Jadi pada saat itu 2020 nanti Habib Rizik sebagai kupu-kupu terbang dengan gemulai sambil kolam cebong itu hanya bisa menatap dengan cemburu. Jadi kita mau bayangkan narasi itu. Dan ini adalah hukum sosiologi atau sunatullah. Jadi Habib Rizik akan diperlukan untuk menuntun lagi bangsa ini. Kenapa? Karena ada krisis moral, ada krisis kenegaraan yang sangat mungkin berlangsung bersama dengan krisis ekonomi itu. Jadi itulah yang saya sebut bahwa sejarah selalu mampu menulis sisi yang digelapkan oleh kekuasaan. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa Bung Rocky semangatnya pada malam ini ya. Kita doakan ya Habib Rizik terus kuat dan benar-benar nanti sesuai dengan harapan Bung Rocky ketika keluar dia menjadi kupu-kupu yang mencerahkan dan membawa bangsa ini keluar dari
segala permasalahan dan segala kezoliman yang ada. Baik sahabat-sahabat sekalian, seluruh narasumber sudah memaparkan pandangan dan harapannya dan juga kabar terkini dari Habib Rizik Syihab dari Bang Aziz Anwar terutama. Mudah-mudahan kita semua terus mendoakan beliau dan keluarga bisa kuat karena cobaan ini tidak hanya mungkin diberikan oleh Allah kepada para negarawan, para tokoh-tokoh pemimpin yang memang benar kuat menghadapi segala kezoliman dari para penguasa yang ada. Tiba kita di akhir acara karena tadi sudah cukup panjang dari setiap narasumber. Kita sekarang masuk langsung kepada sesi closing ideas atau closing statement. Pada closing ideas pertama kepada Prof. Suteki, dipersilakan Prof. Ya, terima kasih. Tadi saya sudah sedikit sampaikan tentang hubungan piramidal antara rule of law, kemudian demokrasi dan juga human right. Nah, ke depan tadi Bung Rocky sudah nyinggung juga, ini persoalan hukum itu memang harus ditata dulu. Ditata ulang kalau perlu. Kalau perlu bukan ditata ulang tapi direvolusi. Karena KUHP yang mestinya itu kitab undang-undang hukum pidana, tapi justru, nah tadi Bung Rocky menyebutkan kitab undang-undang hukum pesanan. Nah ini kan jadi melesetnya itu jauh sekali gitu. Maka tadi Prof. Mahfud itu mengintrodusir soal industri hukum itu memang mulai dari 2018, 19, 2020, 2021 masih tetap itu dinyatakan oleh beliau. Di situ memang terjadi tadi bisa tukar yang dari orang salah bisa dibetulkan, bisa dibenarkan, dan orang benar bisa disalahkan. Perdata bisa digeser pidana, pidana juga bisa digeser ke perdata. Nah, jadi kalau kita perhatikan betul bahwa ini negara memang negara hukum yang tentu saja kalau kita kaitkan itu persoalannya tidak mungkin lepas dari soal moral juga ya. Saya sering mengatakan bahwa no law without moral, no moral without religion. Jadi ini nanti akan connecting antara hukum, moral, dan juga agama. Nah ini ke depan seperti cita-cita beliau soal revolusi akhlak itu memang harus terus dikawal. Jadi saya kira Pak Mardhani ini di PKS ya tetap kenceng itu ya. Itu bagaimana kita mewujudkan persoalan revolusi akhlak yang konon itu juga tidak akan menyalahi persoalan Pancasila. Wong beliau tadi dinyatakan disertasinya aja Pancasila. Tapi ya itulah yang terjadi. Saya ini dosen Pancasila 24 tahun, tapi juga dinyatakan tidak Pancasilais dan seterusnya. Sampai ini saya bikin buku baru kemarin. Saya minta juga yang sebelumnya itu Bung Rocky saya minta untuk membedah di 88 Omnibus 88 itu saya minta Bung Rocky juga untuk bedah. Nah ini ada kelanjutannya Bung Rocky. Ada tulisan saya untuk buku itu Pancasila 404 not found. Nah itu saya kasih tanda tanya supaya bukan pernyataan itu. Ini buku sudah terbit tepat kemarin di tanggal 2 Februari itu. Jadi itu Mas, saya pikir hubungan piramidal itu mesti dijaga supaya kata orang persoalan hukum itu diarahkan untuk mewujudkan social welfare itu tetap terwujud, bukan sebaliknya hukum itu dipakai oleh penguasa sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Suteki. Kita kawal terus penegakan hukum Prof. di negeri kita ya. Suara Prof. Suteki terus kita harapkan bergaung. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, sekarang ke Om Lius. Dipersilakan closing ideas Om Lius. Ya, jadi memang saya sih nggak mengharapkan tuh sampai Habib Rizik ini harus 2002 akhir itu baru dikeluarkan. Karena di dalam tahanan tuh sehari nggak enak. Jadi yang di luar ini enak aja ngomong. Ntar selesai. Nggak bisa. Ini orang nggak salah. Kalau orang ini salah, orang ini penjahat, itu ditahan sesuai. Tapi ini nggak main-main. Saya sih nggak mau tunggu sampai akhir tahun. Saya mau sekarang juga nih.
Ini yang penguasa ini dengar. Ini demi kebaikan negeri. Kalau mau mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, itu harus diperlakukan adil. Ini ada ketidakadilan. Ini nggak main-main loh. Instagram, saya punya Instagram, begitu ada berita Habib Rizik, di-ban tuh, sampai sekarang hilang. Nah ini kan mana boleh sih, kita negara mandiri, negara merdeka, kok pemerintahnya diem aja gitu. Gak boleh, ini gengsi negara, gak boleh. Orang model Habib Rizik ini ditahan sehari aja gak boleh. Untuk itu, saya setuju, lepasin Habib Rizik, kita bersatu, berdialog, kompak. Karena disertasi Habib Rizik S3-nya itu Pancasila, ini diadu tuh sama yang Menko Polhukam ya, Pak Mahfud MD kan juga profesor. Coba dialog. Kita mau dengar. Pak, yang kemarin Bapak sebelum menjabat ngomong itu kok jadi beda. Nah, ini menyakitkan rakyat, melukai hati orang-orang yang suka sama Habib Rizik. Ingat loh, ini rakyat diem ini bukan berarti setuju. Bukan menyakitkan, menyengsarakan. Nah, saya nggak bisa. Menyengsarakan. Iya. Nah, itu juga aneh ya. Itu kan kayaknya kok Pak Mahfud kok bisa begitu. Nah, mungkin kan antara pikirannya sama mulutnya nih nggak sama sebetulnya. Karena memang jadi pejabat tuh enak, dihormat, kemana-mana dikawal, nggak pernah ngerasain macet dah. Weng. Jadi kalau takut dicopot, itu saya rasakan betul itu. Kalau udah jadi pejabat itu mungkin dia orang takut menyuarakan kebenaran, tapi kita nggak boleh. Ingat nih, Prof mau ke Surabaya terus mau ke Madura ya. Ya, mau ke Madura. Ya. Itu saya lihat di videonya kaget tuh. Ada kemarahan, ada rasa ya ojo ngono lah sama ini Habib. Itu kan kalau tokoh agama tuh, Ariman bilang saya, Lius, lu jangan sok lu ya, Lius ya, Ariman Siregar tuh. Lu tuh memang terkenal, lu kayak bintang, kayak penyanyi. Lu kalau ditangkap nggak ada yang mau mati buat lu. Tapi kalau ulama, kiai, banyak yang mau mati, belain. Ya saya kita sih belain Om Lius. Kita belain. Bukan saya cuma merasa gini. Kita kalau nggak ngomong ini, kayaknya ikut dosa. Tapi kita ngomong, itu dosa lo yang tanggung lo. Penguasa nih yang tanggung. Karena saya kalau dilihat videonya, mau live, mau rekaman, saya langsung Habib Rizik, Presiden Threshold, korupsi. Sama itu, pindah ibu kota. Bukan nggak setuju. Kalau perlu ibu kota kita ini ada di 34 provinsi. Bangun dah semua istana. Boleh, tapi jangan sampai dong. Jiwasraya nggak dibayar. BPJS begitu. Aduh, pikirin JHT, dulu. Om. JHT. Iya. Hari tua. Tunjangan hari tua. Jadi maksud saya, pikirin yang di depan dulu nih. Rakyat menderita. Bayangin, saya ketemu tuh korban Jiwasraya. Ngumpulin duit, itu dia disuruh pemerintah. Gajinya dipotong. Buat tunjangan hari tua. Asuransi. Pada saat dia pensiun, dia mau ambil, potong 40%. Itu kan rampok. Padahal undang-undang asuransi nggak boleh dikurangi. Full dibayar. Ini dipotong. Dipindahin ke asuransi. Aduh, pokoknya sedih dah kalau dengar. Nah, maksud saya, janganlah pikir dulu pindah-pindah ibu kota. Kalau mau legacy, rapihin nih. Habib Rizik besok bebasin.
undang bicara seperti tadi kan, pengacara kita aja udah punya pikiran gitu. Saya juga setuju, Prof. Teki, Rocky Gerung. Kalau saya nggak usah diundang, saya digelodok aja nungguin hasilnya. Dirundingin, Mardhani Alisera diundang, dibicarakan sama Habib Rizik. Nah, ya teman-teman presiden diundang lah, dialog. Masa sih nggak bisa sih? Negeri ini dibangun dari dialog. Akhirnya sepakat. Iya kan? Masa sekarang kita udah merdeka? Nggak bisa. Kebangetan. Itu aja dah pesan saya ya. Mudah-mudahan Pak Jokowi denger dah. Ya Pak, saya juga dulu dukung Bapak loh Pak. Wah, ketahuan. Jadi gubernur DKI saya dukung. Jadi presiden 2014 saya bikin posko di Cokro Aminoto 100. Tapi 2019 kita pindah ke Prabowo, ganti presiden. Nggak apa-apa, itu masa lalu. Kedepannya ini saya kesel gitu kalau jadinya nih mesti seperti Bung Rocky bilang, nanti jadi kupu-kupu. Ini kan makin panas nih. Nggak usah jadi kupu-kupu, keluar sebagai Habib Rizik. Rehabilitasi namanya. Ini ada kekeliruan. Pemimpin kalau ngaku salah, nggak jelek. Sebab dia berkuasa, dia ngaku salah, dia perbaiki. Itu nggak jelek, nggak jadi Satria. Kecil. Kira-kira gitu. Kita respect. Ke depan kita bangun nih negeri. Jangan lupa tuh yang oposisi diundang. Ini saya lihat yang diundang ke istana cuma influencer. Artis-artis pendukung. Kalau yang kritis nggak ada. Dipanggil lagi ke Barreskrim. Nanti Bung Rocky yang dipanggil ke istana ya. Iya. Kita yang kritis kesentul aja Om Lius. Kesentul itu. Kongko. Tapi coba lihat Bung Rocky berapa sering dipanggil ke Barreskrim, ke Polda. Sekali-sekali kayak dipanggil ke istana, diajak dialog. Itu bukan buat Rocky Gerung. Rocky Gerung udah nggak penting lagi karena dia udah cinta sama gunung sama hutan. Dia nggak ada, bangga dipanggil ke istana enggak. Tapi kepentingannya pertemuan ini ditonton oleh seluruh rakyat bahwa Jokowi itu sudah kembali kepada asal waktu dia jadi wali kota, demen, dialog, mendengarkan. Itu yang hilang dari Jokowi. Setelah dia masuk istana, lupa dia. Ya, saya nggak boleh terlalu banyak lagi ntar. Berarti beneran diundang Om Lius nih. Baik, terima kasih Om Lius, luar biasa malam ini closing ideas-nya. Semoga didengar. Ini jangan ngomong banyak-banyak Lius. ada tukang bakso lewat di depannya. Dibelain, Om Lius dibelain. Semoga videonya nyampe ini ke Pak Jokowi ya. Iya. Baik, sekarang kita ke Bang Aziz Yanuar. Dipersilakan Bang Aziz, closing ideas. Di unmute dulu Bang. Ya, singkat aja dari saya bahwa Habib Rizik tadi mencontohkan dari awal ya dalam beramal ma'ruf nahi munkar, dan alhamdulillah di sini semuanya berani gitu ya, karena saya mengutip hadis dari Abu Daud dan Tirmizi, jihad yang paling utama adalah mengatakan yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Ini tadi Om Lee saja mengatakan yang hak juga nih kan, gitu kan. Alhamdulillah. Kemudian sekali lagi kita ulang terus, lanjutkan revolusi akhlak dengan cara-cara yang berakhlak sesuai dengan pesan dari Habib Rizik. Untuk orang-orang zalim yang masih konsisten dengan kezalimannya, sampai jumpa di pengadilan akhirat. Dan juga jangan lupa untuk channel Pak Mardhani Alisera nih, channel YouTube-nya dan PKS TV,
like, subscribe, dan komennya. Jangan lupa. Penting. Kanan Om Yahya itu kayaknya itu ya. Sama ini akunnya Prof Sutaiki. Nah, kan. Oh iya, mantap. Jangan lupa akunnya abang kita Bang Rocky Gerung, akunnya Om Yus, semuanya like, subscribe, dan komen untuk kita mendapatkan informasi-informasi yang ini ya, yang bergizi seperti itu. Yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Dan tadi jangan lupa ininya, dialektis, tuntas, dan fundamental. Wah, mantap. Jangan lupa. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Ajis titip salam kepada Habibana kalau Bang Ajis kebetulan menjenguk dari kita semua yang ada di sini ya. Yes. Siap, saya akan sampaikan semuanya. Ya. Dari LT semua. Dari ILT. Ya. Dari ILT ya, siap. Akan kita sampaikan. Alhamdulillah. Sekarang Bung Rocky Gerung, closing ideas. Ya, saya nikmati dengan dua cara tadi, yaitu kegembiraan kita membayangkan masa depan. Tetapi seringkali ya ada usulan bagus dari Asis, dari Pak Lius. Tapi saya belajar tentang sejarah konflik yang basisnya adalah value. Dan itu sebetulnya itu udah final tuh. Kalau orang berselisih tentang ideologi masih bisa diatur secara politis. Tapi kalau soal value itu adalah perselisihan peradaban. Dan saya mulai melihat bahwa kita secara volunteer bisa mengajukan semacam proposal rekonsiliasi itu. Tapi itu mengandaikan ada yang harus menurunkan egonya tuh. Itu kekuasaan. Ada yang harus cooling down arogansinya, itu kekuasaan. Dan yang terlihat hari-hari ini justru sebaliknya, kekuasaan makin arogan. Jadi saya tidak melihat satu momen di depan yang memungkinkan semacam ya presiden datang dengan public address, oke, saya mengerti, saya percepat pembebasan Habib Rizik, nggak bisa terjadi. Karena presiden bukan seorang yang mandiri. Di belakangnya ada interest group yang kuat sekali untuk menganggap bahwa jangan sampai Habib Rizik itu memimpin yang disebut sebagai alternative value, yang basisnya adalah akhlak tadi. Jadi ini adalah soal yang serius, karena kita mesti riset ini secara hermeneutik sebetulnya. Di belakang ini ada politics of hermeneutics, yang kita bisa bandingkan sebagai satu kontras moral gitu. Jadi kadang-kadang kita mesti terima bahwa sejarah memang sedang menulis satu peristiwa baru nanti, yaitu dengan kontras moral. Sehingga dalam pemilihan presiden berikut, memang orang akan akhirnya lihat mana kontras moralnya tuh. Kalau sekedar kontras proposal politik gampang, tapi ini kontras moral. Jadi ini ujian dari alam semesta, ujian dari langit. Bahwa kita memang bangsa yang sedang diuji habis-habisan. Nah, ujian itu yang mesti kita tempuh, dan anything goes, apapun bisa terjadi. Tapi kita sebagai bangsa tetap menganggap bahwa ke depan itu, keadilan itu harus betul-betul jadi pintu masuk bagi setiap orang yang ingin berkuasa, pintu masuk. Begitu kira-kira. Jadi ini soal keadilan. Dan Profesor Suteki selalu mengucapkan itu, keadilan, moral, akhlak semacam. Karena Suteki artinya sumber terakhir keadilan. Suteki. Bravo. Keren dan Suteki. Baik, terima kasih Bang. Dan sekarang closing ideas dari sumber terakhir keadilan itu loh. Kasih Bang Aldi. Jangan lupa subscribe. penting itu. Oke. Alhamdulillah, Indonesia Leaders Talk akan selalu bersuara tentang nilai, tentang etika, tentang logika, tentang Indonesia yang ramah bagi semua dan tegas terhadap para penjahat, para oligark, walaupun kita harus menghadapi berbagai ujian, tetapi siapa menanam dia akan memanen, siapa menabur dia akan menuai. Karena itu Indonesia Leaders Talk akan terus hadir setiap minggu untuk mengokohkan Indonesia yang etis dan logis bersama Bung Rocky dan semua teman-teman. Terima kasih Bang Aldi. Mantap. Bang Mardhani dan sahabat-sahabat sekalian, tibalah kita di akhir acara. Seluruh narasumber sudah memaparkan harapannya, pandangannya. Mudah-mudahan
acara ini nyampe tadi ke Pak Jokowi, harapannya Om Lius, dan juga kepada para pengambil kebijakan, penegak hukum, dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia. Semoga semangat dan kepemimpinan serta perjuangan Habib Rizik Syihab bisa menginspirasi kita semua untuk terus berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Jangan lupa subscribe di channel YouTube Mardhani Alisera, PKS TV, dan Rasil TV, serta PKS TV Jakarta Timur. Terima kasih, sampai ketemu pada acara Indonesia Leaders Talk pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Bang Rogi ya.